Hai semua, semoga masih semangat puasanya dan baik-baik aja ya. Bulan Ramadan adalah waktu di mana umat muslim diwajibkan untuk menjalani puasa dari subuh hingga waktu maghrib. Di antara waktu tersebut, kurang lebih ada 13 jam tubuh kita tidak mendapatkan suplai makanan dan minuman. Lah, terus bagaimana cara membuat tubuh kita agar tetap bugar, sehat, ideal selama bulan puasa ini? Salah satu aktivitas yang nggak boleh dilepaskan walaupun kita sedang berpuasa yaitu olahraga. Olahraga di sini memang membawa pengaruh positif pada tubuh kita, yaitu antara lain untuk menjaga tubuh tetap sehat. Tetapi di sini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara menjalankan olahraga yang baik selama bulan Ramadan dan apa aja yang harus kita perhatikan. Hal pertama yang harus diperhatikan yaitu waktu olahraga. Jadi, waktu olahraga yang baik selama bulan puasa itu tidak dilakukan di siang hari ketika puasa sedang berlangsung. Karena pada dasarnya olahraga itu sebaiknya tidak dilakukan saat berpuasa karena perut dalam keadaan kosong. Waktu terbaik untuk melakukan olahraga di bulan Ramadan ini adalah pada saat setelah berbuka. Karena setelah berbuka tubuh mendapatkan energinya kembali dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Pilihan waktu lainnya adalah seperti yang aku lakukan saat ini, yaitu 1 atau 2 jam menjelang berbuka puasa. Jadi karena setelah itu biasanya kita mendekati waktu makan kan, jadi tubuh itu langsung dinutrisi dengan makanan dan minuman yang kita peroleh. Selanjutnya yang kedua yaitu kita melakukan olahraga dengan intensitas ringan. Yang biasanya kita lari 5 kilo, 6 kilo, jadikan 1-2 kilo aja, atau dengan olahraga-olahraga seperti yang aku lakukan saat ini. Atau bisa juga melakukan peregangan-peregangan ringan untuk kaki, pinggul, bagian dada, tangan, dan seterusnya. Anyway, ini aku coba melakukan split ala Susi Susanti, tapi ya ujung-ujungnya gatot. Yang kedua yaitu memperhatikan asupan makanan yang diperlukan. Jadi saat Ramadan itu tubuh diberi waktu 2 kali untuk makan, yaitu saat sahur dan berbuka puasa di waktu maghrib. Nah, waktu makan di bulan Ramadan agak berubah dibandingkan dengan hari biasanya. Selain itu, porsi makan mungkin juga dapat berubah. Namun, usahakan untuk tetap mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang sama seperti hari biasanya. Tidak berlebih, juga tidak kekurangan. Pastinya menu makanan yang tetap mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang diperlukan. Tapi tips dari aku nih, lebih bagus kita mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Karena biasanya selama bulan Ramadan itu, masalah yang muncul di tubuh kita itu yaitu BAB yang kurang lancar, serta masalah-masalah di ISPA. Seperti yang aku lakuin sekarang, aku bikin puding kacang hijau. Kebetulan di kulkas ada kelebihan kacang hijau dari keluarga yang mengantar sebelumnya. Puding kacang hijau yang aku buat ini terdiri dari 3 layer. Layer pertama itu base-nya kacang hijau, kemudian yang layer kedua atau bagian tengahnya itu lapisan santan, dan yang paling atasnya itu aku buat dari gula merah. Oke, let's see. By the way, aku suka banget makanan yang berbau jelly atau agar-agar seperti ini karena selain tinggi serat, dia juga sangat bagus banget untuk diet, terutama untuk memperlancar pencernaan. Jadi aku selain mengkonsumsi buah dan sayur segar gitu, aku juga sering mengkonsumsi agar-agar dalam bentuk puding dan lain sebagainya karena ini enak banget. Cara masaknya juga simple, tinggal cemplung-cemplungin bahan yang kita inginkan, yang jelas nggak usah terlalu manis ya. Kemudian setelahnya itu kita masak hingga mendidih sambil terus diaduk, kemudian kita masukkan ke dalam cetakan dan didinginkan. Begitu juga dengan layer kedua dan ketiga. Tapi yang perlu diingat adalah untuk memasukkan layer kedua ke dalam wadah yang berisi layer pertama, tunggu dulu layer pertamanya sampai dengan benar-benar keras ya, baru dimasukin. Biasanya aku setelah 5 menit aku angin-anginin, aku masukin ke dalam freezer, setelahnya baru aku masak untuk layer yang kedua dan selanjutnya. Nah, sekarang aku buat untuk layer yang kedua yaitu santan. Di sini bahannya sama, 1 saset tepung agar-agar swallow globe, kemudian gula putih 3 sendok makan, kemudian campur air dan santan. Untuk layer ketiganya nanti itu aku mau buat dari gula merah yang dicairkan dicampur air putih biasa.
Kemudian airnya itu cuma 1,5 gelas aja, dan sudah dimasak seperti biasa. Karena videonya itu hilang nggak tahu kemana, jadi langsung aja aku kasih gambarnya seperti ini hasilnya. Mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat dan serat saat berbuka maupun sahur itu tujuannya memperlambat pencernaan sehingga perut itu tidak cepat kosong, sehingga ini merupakan strategi kita untuk mengurangi perasaan cepat lapar selama berpuasa. Penting banget nih. Salah satu penguat imun tubuh adalah makanan. Jadi usahakan makanan yang kita makan itu sehat, dan selain sehat juga enak. Jadi yang terpenting enak dan sesuai dengan lidah kita. Jadi usahakan kita memakan makanan yang memang masuk dalam kategori tersebut, enak dan sehat. Dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan enak, tentu saja akan membuat gairah hidup kita meronta-ronta dan imun tubuh kita meningkat. Di video ini aku sedang bikin asam manis ikan baby tongkol yang nantinya akan aku campur juga dengan ikan gabus goreng. Bahan-bahannya simpel banget ya bun, cuma yang ada dalam kulkas itu yang aku olah, dan jangan lupa dicampur juga dengan air asam jawa, dan di sini aku tambahin gula dan garam. Setelahnya udah deh, tinggal nyemplungin ikan-ikannya yang sudah kita goreng terlebih dahulu. By the way, ikan baby tongkol ini warnanya agak sedikit gelap karena aku tidak menggunakan jeruk lemon atau jeruk nipis untuk penghilang bau amisnya, tapi aku menggunakan air asam jawa. Jadi lebih hitam warnanya, kecuali untuk ikan gabus. Asam manis ikan baby tongkol ini cocok banget untuk dimakan pada saat sahur. Untuk berbuka puasa juga cocok, tapi aku lebih prefer dimakan di sahur. Nah, kita juga bisa ganti nih ikannya dengan telur atau ikan asin atau apapun itu, terserah, yang penting lauk-laukan. Setelah dirasa cukup matang, kita tinggal angkat dan sajikan di piring saji. Nah, platingnya ini terserah kita mau diapakan, tapi kalau aku sendiri merasa ketika aku masak ini, aku sedang berada di studio MasterChef dan sedang mengikuti lomba MasterChef. Jadi kadang-kadang sambil ngomong-ngomong sendiri dan memplating sesuai dengan keinginan, yang penting hasilnya harus bagus di mata Chef Juna dan Chef Arnold. Setelah plating beres, tinggal dieksekusi. Aku eksekusinya ketika sahur, jadi ini kan aku masaknya pas jam 3 subuh, jadi sekalian dimakan untuk sahur. Nah, untuk eksekusi ikan asam manis ini langsung aku pakai ketimun, jadi paling cocok pakai timun dan buah-buahan segar. Inilah menu sahurku yang membuat aku selalu segar dan bergairah melaksanakan puasa Ramadan. Sampai di sini tips sehat aku dalam melaksanakan puasa Ramadan dengan olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat dan bergizi, serta istirahat dan minum yang cukup. Jangan lupa selalu berolahraga ya. So, semoga puasa kita selalu diberkahi dan tetap semangat. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you next video. I'm